Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu kembali di video pembahasan mengenai Kotlin kita selanjutnya, yaitu mengenai kelas dan objek gitu. Setelah di beberapa video sebelumnya kita bahas mengenai dasar-dasar mengenai Kotlin, di mana kita udah bahas mengenai tipe data, variabel, algoritma-algoritma umum seperti assignment, perulangan, percabangan gitu, kemudian array dan list. Kemudian kita juga udah bahas di video sebelumnya ada function. Di function ada yang memiliki nilai balik atau tidak memiliki nilai balik gitu ya. Udah kita bahas. Nah, sekarang kita lebih merapihkan lagi nih kodingan-kodingan yang kita buat, kita bungkus ke dalam satu konsep pemrograman berbasis objek yang dinamakan kelas dan objek gitu. Sebelum masuk ke implementasi coding, rekan-rekan kita coba telaah dulu gitu ya, implementasi dari kelas di dunia nyata itu seperti apa sih. Ketika kita memandang hal-hal yang ada di dunia nyata itu adalah sebuah objek-objek gitu, seperti saya manusia, kemudian saya tinggal di sebuah rumah gitu, artinya dari kalimat itu saja udah ada dua objek gitu. Saya manusia bernama Rizky Adam dan ada rumah saya, itu udah menjadi sebuah objek. Nah, kira-kira nih dari manusia dan rumah ini itu punya kemiripan gak nih yang kemudian kita bisa samakan gitu, kita tarik ambil sifat-sifat yang sama antara manusia dengan rumah. Nah, maka yang paling tepat adalah ketika kita melihat di dunia nyata itu ada hal-hal yang memiliki sifat-sifat yang sama dan perilaku-perilaku yang sama gitu. Tentunya perilaku rumah dengan perilaku manusia kan beda gitu kan ya. Sifatnya manusia dengan sifatnya rumah sebagai objek berbeda, maka itu tidak bisa dijadikan satu kelas gitu. Nah, maka kita harus membuat masing-masing kelasnya, karena bisa jadi manusia ini punya nama beda-beda gitu. Begitu juga dengan rumah, seperti yang ada di studi kasus gambar ini. Jadi kita punya rumahnya ada yang berwarna atapnya biru, oranye ataupun pink gitu, ataupun merah. Tapi mereka sama-sama gitu, punya sifat yang sama, yaitu dia punya warna, ya kan, punya jumlah dari jendela gitu yang mungkin jumlahnya bisa beda-beda. Dia juga bisa aja si rumah ini tuh punya fungsi untuk dijual, dirental atau sejenisnya gitu. Nah, maka di sebuah kelas itu kuncinya, kalau teman-teman mau membuat sebuah kelas, lihatlah di dunia nyata objek-objek apa aja yang kemudian punya kemiripan dari sisi sifat dan perilaku. Kemudian kita terjemahkan sifat itu ke dalam atribut data dan terjemahkan perilaku atau behavior itu ke dalam sebuah metode atau function. Nah, maka cocoklah sebuah kumpulan dari objek-objek tersebut menjadi sebuah cetakan biru yang kita sebut kelas. Bagaimana caranya mendefine kelas di dalam objek? Yaitu kurang lebih seperti ini ya. Name, class name, body gitu. Kemudian ada file. File ini untuk mendeklarasikan ya sebuah variabel tertentu, bisa pakai file ataupun var. Tapi kalau misalkan kelas tersebut tidak akan berubah, maka baiknya pakai file. Kalau var sesuatu yang bisa berubah-berubah kontennya gitu. Kemudian name sama dengan class name. Nah, di area ini adalah pendeklarasian instansiasi dari objek. Nah, kita coba praktekkan nih studi kasus rumah tadi ke dalam coding ya. Kita langsung buka Kotlin Playground-nya. Nah, ini kalau codingan basicnya function main udah gitu. Tapi karena kita udah belajar objek nih hari ini, kita bikin nih kelas baru namanya rumah gitu. Nah, di kelas baru yang namanya rumah, kita deklarasikan atribut rumahnya. Misalkan kita punya color, kemudian kita isi si colornya langsung, misalkan ya, kalau kita mau diisi di sini itu bisa aja gitu ya, isi dengan putih gitu misalkan. Kita juga bisa punya jumlah jendela misalkan gitu, kita pasang jumlah jendelanya misalkan ada 3. Kita bisa juga set variabel yang lain, is for sale misalkan, bisa dijual. Kemudian nanti
kita kasih default value. Nah, ini atribut gitu. Selain atribut, di dalam kelas juga kita bisa memasang method atau behavior yang tadi gitu ya. Metodenya kita bisa pakai kata kunci fun. Misalkan kita bisa mengupdate warna color dari rumah ya. Kita pasang new color, kemudian kita pasang string, dan udah deh, kita bisa pasang isinya seperti apa gitu. Nah, terus bagaimana sih cara memanggilnya di kelas di metode utamanya gitu. Kita bisa pakai pendeklarasian dulu val, kemudian kita bisa bikin nama instansiasi objeknya. Ini gimana kita ya, nama objeknya bebas. Yang jelas ini harus ada sama dengan sebagai satu bentuk assignment, dan nama kelasnya kita panggil ulang. Nah, kemudian jangan lupa ada kurung bawah kurung tutup. Ini fungsinya sebagai sebuah parameter. Karena di atasnya nggak ada parameter, jadi di sini kosongin aja. Nah, habis itu kita udah bisa nih panggil my house. Kita panggil sifatnya. Karena di atas sudah di define ya, kita bisa panggil color nih. Munculin ke layar. Caranya gimana? Caranya kita bisa langsung pakai kita coba kayak gini dulu mungkin ya. Kita coba running. Nah, tidak muncul apa-apa. Kenapa? Karena memang tidak ada fungsi untuk menampilkan ke layar gitu. Jangan lupa kita tambahin aja langsung println yang dimana isinya adalah my house color gitu. Atau kita juga bisa langsung tambahkan juga yang selanjutnya, misalkan ada my house color jumlah jendela, misalkan gitu. Nah, muncul ke layar white dan angka 3. Jadi isi yang ada di dalam sini dan isi yang ada di dalam sini langsung muncul. Nah, ini adalah pengimplementasikan analogi ya dari pemahaman kelas dan objek dalam bentuk rumah ke dalam coding gitu. Oke, kita coba lakukan studi kasus yang lain ya. Misalkan ya di sini udah ada update color nih misalkan, atau kita bikinlah metode yang lain gitu. Misalkan metode yang lainnya adalah nyalakan lampu misalkan gitu, nyalakan lampu rumah gitu. Kita bisa bikin di sini, kita pasang aja println, kemudian kita tampilin ke layar sebuah teks nyalakan lampu. Satu lagi kita bikin metode matikan lampu misalkan gitu. Ini di dalam sebuah rumah ya, dia anggap punya satu fungsi untuk menyalakan dan mematikan, misalkan matikan lampu. Nah, di kelas utama kita sudah bisa langsung manggil saja. Nah, karena di sini udah ada println di dalam metodenya masing-masing, kita bisa langsung panggil aja si metode ini. Caranya gimana? Tidak usah pakai println lagi di sini, tapi langsung aja my house dot turn off. Misalkan gitu. Jangan lupa pakai kurung buka, kurung tutup. Kita nyalain dulu ya. Misalkan turn on, kita coba panggil. Oke, sorry, ada kurang ya. Kurang buka kurung tutup gitu ya di dalam metodenya. Sorry. Nah, gini. Kita coba running. Nyalakan lampu gitu, sudah bisa muncul gitu ya. Sekarang kita bisa panggil juga metode yang lain untuk misalkan matikan lampu. Nah, seperti ini gitu. Nah, ini adalah satu bentuk instansiasi objek yang dimana setiap atribut atau sifat datanya kita panggil menggunakan kata kunci dot gitu, dan juga metodenya juga kita panggil menggunakan kata kunci dot gitu. Nah, ini dot ini menarik karena dot ini bisa menjadi notasi gitu ya ketika propertinya kita bisa pasang. Nah, misal nih kalau teman-teman mau, kalau ini kan dot dipakai untuk menampilkan, tapi dot bisa nggak sih dipakai untuk menyimpan value gitu ya. Nah, itu bisa gitu ya. Misalkan di rumah ini tuh dia punya nama lah ya, kita pasang nih parameter di kelasnya nama rumahnya gitu ya. Kemudian kita pasang string deh.
Nah, di sini kita bisa ngesetnya lewat parameter yang ada di sini nih. Nah, kita bisa set lewat parameter yang ada di sini. Misalkan nama rumahnya adalah Adam House. Nah, ketika kita punya konteks seperti ini, kita bisa langsung panggilin ke layar ya. Misalkan di sini kita panggilin ke layar. Nah, di sini kita bisa ketikkan lagi objeknya dan panggil name. Name ini dari mana dapatnya? Dari parameter yang ada di dalam kelasnya gitu. Kemudian kita coba running ya. Kita komenin dulu nih yang di bawah-bawah ini biar ketika tampil jadi lebih fokus. Adam House udah bisa muncul langsung gitu. Nah, ini fungsi dot tetap untuk menampilkan, tapi input datanya bisa lewat ini gitu ya, bisa lewat parameter yang ada di dalam kelas. Tapi bisa nggak sih ngeset datanya langsung di dalam tidak melewati parameter? Bisa gitu. Kita tinggal panggil aja myhouse.name gitu sebagai parameter, sebagai nama yang ada dalam parameter kita isi gitu. Misalkan ganti jadi Hanuna House. Habis itu kita panggil lagi ke layar ya. Kita lihat hasil akhirnya. Nah, ada Adam House. Ini pemanggilannya dan ada Hanuna House. Teman-teman bisa lihat, kita memanggil nama variabel yang sama. Kenapa sih bisa? Karena di atasnya kita udah pakai pendelegasian menggunakan var. Var ini sangat bisa untuk diisi satu nama variabel dengan berbagai value gitu. Kalau kita ganti pakai val, tentunya akan menjadi sebuah konstanta dan hanya bisa nilai awal saja yang ditampilkan ke layar. Nilai yang selanjutnya udah nggak bisa ditampilkan alias menjadi error gitu ya. Nah, ini kurang lebih gambaran assignment variabelnya ya. Nah, di code di Java kita kenal istilah namanya enkapsulasi ya. Jadi kalau rekan-rekan lihat, masih ingat dulu ya, ada konsep getter setter di Java, itu bentuknya seperti ini. Getter setter ini atau konsep enkapsulasi ini kan bertujuan agar codingan yang kita bikin itu menjadi lebih rapih, menjadi lebih secure, karena orang nggak bisa nge-set langsung di dalam body class tertentu gitu ya, atau di main di kelas yang lain gitu. Jadi dibungkus dulu. Nah, tapi kalau di Kotlin itu kita bisa sederhanakan codingan yang seperti ini menjadi pakai kata kunci data gitu. Dan di sini tentunya ada parameter yang di set gitu. Nah, ini kalau kita lihat contoh penggunaan data gitu sebagai sebuah special class. Data ini bisa jadi satu keyword untuk kita bisa nge-store set of data. Jadi banyak data, ya namanya juga data tuh udah banyak ya karena dia udah bentuk majemuk gitu. Cuman dia bisa otomatis memiliki fungsi untuk getter dan setter. Tentunya untuk setter dia harus pakai var ya, tidak bisa pakai val. Nah, ini kurang lebih cara pengimplementasian kalau kita pakai data ya. Kita coba dulu kalau case-nya kita pakai data gitu di dalam house ini. Misalkan kita udah punya name, kita tambahin misalkan parameternya ada alamat gitu ya, atau harga deh gitu ya, harga rumah gitu. Misalkan harga rumahnya kita pasang integer. Nah, di sini kita tinggal pakai kata kunci data gitu. Di kata kunci data kita udah pasang. Nah, ini kita tinggal nambahin harga rumahnya, misalkan segini. Nah, habis itu kita bisa langsung nge-printlen gitu ya. Kita bisa langsung nge-printlen si my house-nya. Kita lihat nih kalau yang di printlen itu langsung objeknya saja ya. Kita lihat kalau objeknya saja yang di mention. Kita coba clear dulu hasil sebelumnya. Kita running. Oke, wait. Oke, my house floating literal integer too many argument. Oke, house name string. Oh ya, ini sorry, kita ganti ya.
jadi val. Kemudian yang tadi name kita coba tutup dulu ya, gitu. Nah ini kita pasang dulu untuk satu variabel name string, kemudian ada val, ada harga rumah dan integer. Data kelas dari rumah, kemudian kita punya val, nama objeknya my house sama dengan nama kelasnya house, ini ada namanya, koma, kita punya kita punya integer ya. Kita coba dulu. Kemudian kita println nama objeknya di sini. Oke. The integer literal doesn't conform to the expected type integer. Oke. Nah, error tadi bisa memperlihatkan ke kita bahwa kita kan ngeset tadi harga rumahnya integer, kemudian kita masukin nolnya kebanyakan tuh. Nah, kita harus ingat bahwa integer itu punya batas sampai 32 ribuan ya, sampai berapa pangkat di belakang koma gitu ya. Jadi kalau kebanyakan itu langsung nggak cocok tuh pakai integer. Nah ini kalau udah diupdate, misalkan ya ini value-nya udah disesuaikan lah ya dengan kuotanya si integer, maka hasilnya akan muncul nih gitu. Nah ini kalau kita pakai data name Adam House sama rumah house-nya bisa muncul ya di sini. Oke, itu kalau konteksnya data. Nah, dimana kalau kita mau bikin custom getter setter pun ini bisa ya gitu. Jadi ini adalah custom getter setter, formatnya var property name, data type, initial value-nya apa, getter, kemudian getter sama dengan get gitu, sama set harus diisi dulu value-nya. Nah yang jelas si set ini harus var ya gitu. Nah ini contohnya, teman-teman bisa mencoba gitu untuk getter dan bisa mencoba untuk custom setter gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai konstruktor gitu ya. Nah, jadi di konsep objek, jelas konstruktor ini adalah sesuatu metode yang namanya sama persis sama si nama dari kelasnya ya. Fungsinya ketika si kelas tersebut dipanggil gitu, diinstansiasikan, hal-hal yang ada di dalam metode tersebut atau di dalam konstruktor tersebut akan otomatis terpanggil kayak gitu. Itu maknanya ya gitu. Nah, agar lebih kelihatan, kita bisa lihat dulu formatnya ya. Format konstruktor adalah seperti ini. Ada class name, parameter, ini deklarasi kelas seperti biasa. Nah, kita tambahin kata konstruktor di sini. Kita pasang parameternya .2 this. Nah, ini adalah primary konstruktor parameter. Jadi ada primary, ada secondary. Ini contohnya gitu. Kita bisa ngeset smart device, ini variabel parameter dari kelas, kemudian konstruktornya kita sama ini ada name, kemudian ada kategori. Nah di sini kita tambahin ada status code gitu ya. Nah artinya ini sesuatu yang bisa kita panggil di dalam konstruktor ini. Namun yang menjadi primary konstruktornya adalah yang sebelah kanannya, karena di sini ada name dan di sini juga ada kategori. Nah ini kenapa disebut primer, karena inilah yang tadi saya mention. This ini menandakan adalah konstruktor ini milik dari kelas ini, maka parameter yang ada di dalam kelas ini yang harus disama persiskan dengan yang ada di sini
gitu. Jadi ini kata this ini merujuk nama kelasnya, ini name sama kategori merujuk parameter yang ada di sini. Nah, ini secondary artinya sesuatu yang bisa kita custom sesuai dengan yang ada di dalam body konstruktornya. Gitu ya. Itu untuk parameter. Nah, kita coba praktekkan untuk konstruktor ini. Karena konstruktor itu ada beberapa jenisnya yang tadi dimention. Sekarang kita coba dulu yang default parameter ya. Kita coba bikin project baru gitu. Kalau di sini tinggal di refresh aja. Teman-teman bikin kelas baru, misalkan bikin nama kelas box gitu. Kemudian di kelas box ini kita bisa pasang parameter. Nah, ini hal yang udah teman-teman lihat gitu ya di contoh coding yang sebelumnya saya pasang gitu kan. Nah, ini pendeklarasian variabel ini yang ada dalam parameter ini itu disebut default parameter gitu, yang kemudian bisa kita panggil dengan berbagai cara gitu. Ini kita belum masuk ke konstruktor dulu ya. Saya ingin coba memperlihatkan bahwa cara pemanggilan dari parameter yang ada di dalam sebuah kelas itu bisa dipanggil dengan berbagai cara. Misal kita bikin satu nama objek gitu, namanya box 1. Kemudian kita bisa langsung isi gitu ya. Masing-masing nilainya menjadi 100, misalkan kita isi 50, kita isi 30. Ini adalah urutan dari apa yang ada di atas. Length, width, dan height. Kita coba running dulu ya. Kira-kira munculnya seperti apa. Nah, ini belum bisa muncul gitu ya. Terlihat kenapa? Karena memang belum ada sesuatu yang kita tampilkan ke layar gitu. Maka kalau mau coba menampilkan ke layar ya tinggal langsung aja di printlen ya. Kita bisa tampilin si isi dari box satunya. Nah, kalau kita hanya menampilkan langsung seperti ini, yang akan ditampilkan adalah pointernya atau alamat di memorinya. Nah, maka kita bisa langsung panggil sesuai dengan nama variabel yang ada di parameter gitu. Box 1.length, kemudian ada box 1.wi, ini width, ada juga box 1.height gitu ya. Kita coba running dulu. Ini biar kelihatan. Nah, di sini. Jadi ada satu error kalau kita mau nampilin value yang ada di sini gitu. Karena ini baiknya harus kita bungkus dulu ke dalam sebuah function ya gitu. Nah, yang mau saya coba perlihatkan adalah ini ada beberapa cara untuk memanggilnya ya, sesuatu yang ada di atas tadi. Ini cara keduanya, teman-teman bisa pakai langsung nama variabelnya di set di sini, dan isinya juga langsung di set. Ini ada cara ketiga juga, box gitu, terus kita pasang isinya length sama dengan 100, kemudian width sama dengan 20, dan kita punya height gitu sama dengan 40. Nah, jadi ini ada beberapa cara untuk kita bisa menampilkan default parameter ke layar, dan ini kita teman-teman bisa lihat tidak ada error ya. Karena yaitu cara pemanggilan pertama, kedua, dan ketiga itu sudah bisa dilakukan. Tinggal yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya menampilkan ke layar gitu. Cara menampilkannya jelas kita bisa nanti membuat sebuah function tambahan yang ada di dalam kelasnya gitu. Nanti di sini kita tinggal bikin functionnya gitu ya. Oke. Nah, agar langsung catch up ke dalam konstruktor, maka saya langsung perlihatkan dulu ada dua cara mendeklarasikan
konstruktor ya. Misal pakai kata konstruktor, ada juga pakai init gitu ya. Kita coba lihat ya. Misalkan kita punya kelas circle, kemudian kita punya integer in. Di sini kita deklarasikan pakai init gitu. Kalau tadi kan waktu di contoh pakainya konstruktor ya. Nah, habis itu kita panggil aja gitu. Nama objeknya, kemudian nama kelasnya kita panggil. Ini misalkan kita tampilin sesuatu ke layar, tampil konstruktor pakai init. Kita lihat, oh ya sorry, di circle ini harus ada parameter integer. Jadi kita misalkan ini kita set aja dulu ya, sembarang muncul gitu ya, tampil konstruktor pakai init gitu. Nah, sekarang kita cobain konstruktor dengan deklarasi yang awal tadi gitu ya. Jadi kita bisa pakai circle, nggak usah pakai parameter. Misal di sini kita pakai kata kunci konstruktor. Nah, maka di sini baru deh kita bisa tampilin parameternya ya kalau ada gitu. Baru di dalamnya kita bisa isi konstruktor. Ini kita tampilin ke layar yang kalau pakai konstruktor kayak gitu. Misal untuk yang di sini kita komenin dulu gitu. Ini kita komenin dulu, terus kita panggil nih si circle yang baru nih. Oke, sorry. Nah, maka ini akan langsung nampil. Jadi instansiasinya sama, instansiasi objeknya sama, namun cara mendeklarasikan konstruktornya berbeda gitu. Tapi tetap body dari konstruktornya tetap ke panggil gitu ya. Nah, ini ada dua cara untuk kita pakai kata kunci di dalam konstruktor ya. Ada yang namanya init, ada juga yang namanya konstruktor gitu. Nah, ini kalau misalkan kita mau menambahkan fungsi untuk perhitungan, ini sangat bisa ya. Jadi kalau di sini kan udah ada konstruktor, nah di sini misalkan kita mau nambahin gitu kalau tadi kan hanya menampilkan suatu ke layar ya. Sekarang kita coba misalkan mau melakukan perhitungan gitu ya. Kita pasang di sini, kemudian ini tampil ke layar, kita kasih ini perhitungan juga gitu, aritmatik. Misalkan kita tampilin ke layar si ukuran ini dikali 5 misalkan gitu. Nah, kita tampilin itu, kemudian kita sama ya, panggil si ininya, dan kita tetap isi angkanya 30. Berarti logikanya harusnya 30 sebagai parameter di ukuran akan dikali 5 gitu ya. Menjadi otomatis hasilnya muncul 150 gitu. Nah, ini pun bisa ya. Konstruktor kita gunakan untuk sesuatu aritmatik gitu, untuk menghitung sebuah aritmatik. Nah, baik. Bahkan di dalam kelas yang sama, misalkan kelas circle, kita bisa pasang nih si konstruktor yang ada di sini ke dalam yang ada di sini. Nah, kita lihat misalkan konstruktor ini punya integer i gitu, kemudian dia bisa memunculkan sesuatu di dalamnya. Kita juga pasang init gitu di dalamnya. Artinya kan ini di dalam kelas ada dua konstruktor ya. Nah, ini kira-kira bisa nggak nih gitu ya. Kita coba ya. Nah, di sini ada sesuatu yang harus kita sesuaikan dulu gitu. Yang pertama ini ada konstruktor integer i. Nah, artinya ini tuh bentrok gitu. Ini kan menjadi primary ya, bentrok dengan sesuatu yang ada di atas ini gitu. Jadi kita coba ganti gitu si konstruktor ini
uh, dengan format konstruktor yang lebih ideal gitu. Misal kalau di sini namanya ukuran, ya oke lah kita bisa pasang di sininya juga ukuran, atau kita bisa pasang something else gitu, misalkan nama gitu ya, kita pasang ininya string. Nah, yang harus sama dengan yang di atas adalah ini, this. Nah, artinya konstruktor ini this ngikutin apa yang ada di circle. This ini tentunya isinya harus integer gitu. Misalkan ukurannya kita kasih 40 misalkan ya. Karena 40 ini adalah representasi dari integer yang ada di sini gitu. Nah, kalau ini init, ini mah udah muncul ke layar seperti itu gitu. Abis itu ininya sama ya, ukurannya kita tampilin ke layar. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat di dalam sebuah kelas itu bisa dua konstruktor langsung. Ada konstruktor, ada init gitu. Nah, yang harus diperhatikan, kalau yang init di sini itu nggak pakai parameter. Kalau konstruktor yang ada di sini yang harus sama adalah sesuatu yang ada di kanan ini. Ini primernya nih. 40 ini menunjukkan ngedefine kalau si angka initnya adalah parameter yang tipe datanya sama, yaitu integer. This ini merepresent ini. Nah, yang menarik teman-teman, kalau di running ternyata init lebih kuat dibanding konstruktor yang atas ini gitu, sehingga yang muncul ke layar gitu itu yang println yang init ini gitu, karena kepanggilnya adalah init dari ini dulu ya, yang ukuran dikali 5 150 dan tampil konstruktor gitu. Nah, ini secara logik nggak error gitu ya, tapi kalau ini digabung ya yang lebih kuatnya adalah yang init terlebih dahulu untuk bisa ditampilkan ke layar. Oke, itu untuk contoh dari konstruktor. Sekarang kita akan masuk ke konsep objek selanjutnya, yaitu inheritance. Nah, kita bahas dulu teorinya. Seperti yang udah sering kita pelajari gitu, bahwa yang namanya inheritance itu adalah penurunan sifat dari orang tuanya. Nah, menariknya rekan-rekan, Kotlin itu has a single parent class inheritance gitu. Each class has exactly one parent class called a superclass gitu, yaitu kelas orang tuanya, dan setiap subclass itu inherit ke all member yang ada di dalamnya. Konsepnya sama persis dengan kelas gitu ya. Nah, maka kita coba dulu nih cara memanggil sebuah kelas yang ada inheritance-nya adalah kita harus mengextend gitu. Kalau kata kunci di Java itu extend, kalau pakai Kotlin itu bisa pakai titik 2 gitu ya. Dan bisa pakai kata kunci open gitu. Ini untuk kita bisa memanggil si kelasnya. Nah, kita bisa coba nih. Kita coba langsung pendeklarasian inheritance ya. Kita bikin project baru, kita refresh aja. Nah, ini inheritance di dalam sebuah kelas. Misal kita punya kelas A gitu. Kita punya kelas B. Di inheritance kan ke A. Jadi orang tuanya yang A, yang B ini menginheritance ke A gitu. Dua-duanya sama-sama kelas gitu ya. Nah, ini kalau di Java pakai extend nih yang tanda dua ini ya, pada titik 2. Nah, teman-teman bisa lihat this type is final is so it cannot be inherited from. Jelas ini karena ada nama kelas, kita belum bikin isinya ya, jadi ini harus kita bikin dulu. Nah, jadi di sini punya konstruktor tapi harus diinisialisasi. Ini bentuknya final, nggak bisa diinheritance-kan. Nah, maka gimana nih solusinya? Solusinya adalah pakai kata kunci open. Nah, siapapun yang menjadi orang tuanya, di depannya harus ada kata kunci open dulu. Open kelas A, kelas B titik 2 A gitu. Nah, inisialisasi konstruktornya itu kita bisa pasang di sini gitu, dengan kurung buka kurung tutup gitu. Nah, di sini konstruktornya. Jadi walaupun di sini kita nggak ngedeclare konstruktornya, tapi di sini kita ya
harus mendefine kurung buka kurung tutup sebagai satu bentuk implementasi dari konstruktor. Nah, di sini muncul hello world ya. Kalau hello world jelas karena yang dipanggilnya yang ini gitu. Cuman kalau saya running, ini running normal, nggak muncul apa-apa, wajar karena memang nggak ada isinya ya. Nah, cuman ini adalah implementasi inheritance di dalam sebuah kelas menggunakan Kotlin. Nah, ini bisa berjalan merujuk pada satu orang tuanya. Tapi aktual di lapangan, teman-teman, tidak semuanya sifat-sifat dari orang tuanya itu sempurna gitu ya. Sebagai anak yang kelas B ini, dia butuh ngambil dari kelas-kelas yang lain. Gimana caranya? Kita bisa pakai abstract class dan kita bisa pakai konsep namanya abstraksi. Ada namanya abstract class dan ada namanya interface, ya. Ada namanya abstract class, ada namanya interface. Nah, itu konsep dari abstraksi, dimana kita mengambil sifat-sifat tidak hanya dari orang tua aslinya, tapi dari ibarat kata mah saudara-saudaranya, teman-temannya gitu ya. Nah, itu konsepnya adalah interface. Untuk kita bisa memprovide interface itu isinya cuman signatur dari properti doang gitu, nggak ada isi yang bodinya gitu ya. Jadi cuman mendeklarasikan atribut, mendeklarasikan metode saja. Contoh, kita bisa bikin interface misalkan di atasnya. Kata kuncinya interface aja. Misalkan kita bikin interface namanya shape gitu, kemudian kita kasih. Nah, di sini di dalam shape itu ada atribut apa aja atau ada metode apa saja. Namanya interface ya, nggak ada isi. Jadi misalkan kita mau bikin metode compute area gitu, variabelnya double. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di kelas utama kita coba implement kelas baru ya. Misal kita bikin kelas circle nih gitu. Kelas circle ini dia punya parameter radius yang tipe datanya double. Dia akan menurunkan dari shape gitu. Nah, seperti ini. Menurunkan dari interface-nya ada di sini. Di sini udah kita bisa langsung isi body kontennya. Nah, karena dia itu interface, maka ada kata kunci polymorphism di sini namanya overriding method gitu. Jadi override method dari yang di atas namanya compute area. Nah, ini kalau teman-teman pakai IDE Kotlin yang sesungguhnya ya, IntelliJ IDEA atau Android Studio gitu, itu area ini teman-teman udah bisa langsung generate saja gitu ya. Kalau di sini mah ya kita ketik ulang aja ya, karena sedang berlatih pembiasaan dulu untuk ngoding di Kotlin gitu. Nah, di sini kita bisa langsung isi gitu ya, si metode utamanya apa, isi dari bodinya. Kemudian di kelas utamanya kita udah bisa langsung panggil nih objeknya dari circle. Kita panggil nama kelasnya, kita isi value-nya gitu. Value-nya misalkan 3,0 dari radiusnya karena bentuknya double, kemudian kita tampilkan ke layar gitu. Dari objek si panggil compute area method gitu. Habis itu kita bisa running. Oke. Ada yang kurang buka kurung tutupnya di compute area yang ada di sini ya. Nah, muncul hasilnya 28,27 sekian. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini adalah bentuk dari interface. Artinya, kalau yang awal tadi inheritance pakai kata kunci open, kalau ini interface dia tetap ininya ada titik duanya. Ini ada nama interface-nya, cuman interface hanya bisa mendeklarasikan namanya saja, nama variabel ataupun nama method gitu. Karena interface adalah bagian dari konsep abstraksi, dan kalau kita telaah lagi yang namanya abstraksi itu abstrak, sesuatu yang kita belum tahu kayak gimana tapi kita udah tahu dia bisa melakukan A gitu, tapi cara melakukannya gimana kita nggak tahu, maka kita hanya bisa mendeklar saja seperti ini. Nah, isinya justru dikerjainnya di kelas yang mengambil sifat dari si interface-nya. Nah, maka
isinya baru dikerjainnya di sini gitu. Dimasukin variabelnya di function main, ditampilin ke layar gitu ya. Nah, itu interface. Oke, overriding kita udah juga pakai gitu. Nah, sekarang kita cobain, karena tadi ya konsep abstraksi itu ada abstract class, ada interface ya. Nah, sekarang kita coba yang abstract classnya nih. Kita bikin method baru ya. Kita bikin kelas baru juga. Di sini kita pasang abstract class food gitu. Kemudian, nah, abstrak itu bisa ada di level kelas, bisa ada di level atribut data juga gitu. Jadi abstrak itu yaitu sesuatu yang bisa dideklarasikan saja gitu, tapi kita nggak tahu isinya apa. Nah, isinya nanti ada di kelas yang akan menurunkan si abstrak kelas ini gitu ya. Nanti kita lihat ya. Oke, kita deklarasiin aja dulu variabel kalorinya integer, kemudian kita bikin atribut abstrak lagi, namanya name, kita kasih string misalkan. Nah, tapi menariknya abstrak itu teman-teman, tidak semuanya harus abstrak. Beda kayak interface. Kalau interface mah semuanya harus bentuknya itu abstraksi. Sesuatu yang nggak boleh ada bodinya. Jadi hanya nama variabelnya saja dan nama metodenya saja beserta parameter ya. Kalau di sini ini bisa nih abstraknya, tapi kita bisa bikin function seperti layaknya ada di kelas normal gitu. Misalkan kita bikin function, kemudian kita mau menampilkan sesuatu di dalam function tersebut, kan kita biasa bikin function kayak gini ya, terus nanti isi di dalam functionnya kita isi di sini. Nah, ini saya mau perlihatkan cara yang lain mengisi sebuah function, itu bisa langsung pakai sama dengan ya gitu. Ini cara yang lain ya, kita isi langsung println, misalkan saya makan, makanannya apa, itu variable name-nya kita bisa tampilkan di sini pakai $, pakai kurung buka kurung tutup kurawal, panggil nama variable name-nya di sini. Nah, ini ya cara ngeset value di dalam function secara langsung di assignment. Ini function biasa ya, terjadi di sebuah kelas. Nah, maka kita langsung bikin kelas anaknya nih, misalkan namanya pizza. Nah, di sini kita menurunkan dari siapa? Dari si food gitu. Dari kelas food jangan lupa pakai konstruktor sebagai default. Nah, di sini kita langsung override. Apa aja yang harus di override? Ini nih, sesuatu yang abstrak gitu. Sesuatu yang abstrak ini kita harus override. Artinya harus udah harus pasti dieksekusi gitu. Gitu. Jadi kalau kita pakai konsep kelas-kelas biasa inheritance, itu orang tuanya punya sifat apa, anaknya tuh udah pasti punya sifatnya, tinggal anaknya mau manggil apa enggak gitu ya. Tapi kalau kita pakai interface sama abstrak, itu udah pasti harus dipanggil. Makanya ada istilahnya namanya overriding gitu atau override gitu. Kita panggil lagi override call di sini, isinya set kita 600. Kemudian kita juga bisa overriding lagi di sini namanya kita kasih namanya pizza ya gitu. Oke, selesai, kita sudah melakukan abstraksi gitu dan memanggil orang tuanya dari pizza yaitu makanan. Nah, di sini kita panggil langsung gitu ya nama kelasnya ya. Menariknya cara memanggilannya bisa seperti ini, pizza.consume. Nah, kita lihat nih, metode ini yang mau kita panggil. Padahal metode ini adanya di kelas food, tapi yang kita panggil justru si kelas pizza. Nah, inilah fungsi dari inheritance-nya yang konsepnya abstraksi. Karena consume ini adanya di food, maka dengan titik 2 yang ada di sini, sifat yang ada di food, behavior yang ada di food, itu bisa otomatis kepanggil. Kita coba panggil metodenya, habis itu kita running. Saya makan pizza gitu ya. Nah, ini adalah konsep inheritance menggunakan abstract class gitu. Oke, jadi sudah cukup banyak ya hal-hal yang disampaikan di konsep-konsep objek. Ada spesial case di dalam sebuah
kelas gitu ya, yang bisa teman-teman coba eksplorasi. Di dalam kelas itu ada yang namanya pair and triple gitu. Ada namanya pair and triple. Nah, ini konsepnya. Jadi kalau kita udah mendeklarasikan di kelas utama dan diinstansiasikan, itu kita bisa pakai kata kunci pair. Misalkan kita ngisi variabelnya kayak gini, ada 2 isian. Nah, ketika kita ngeprint si nama objeknya, itu langsung muncul dua-duanya pair. Ada juga triple gitu. Jadi ketiga value yang ada di parameter ini kalau kita tampilin, itu kita bisa pakai konsep first, second ataupun third gitu. Sehingga kalau kita nampilin book author year sebagai objek, dia akan nampilin seluruh datanya gitu. Tapi langsung spesifik posisi ketiga atau pakai kata kunci third, itu langsung ngambil 1997 saja gitu ya. Nah, ini hal lain yang ada di kelas ya, atau special case yang ada di kelas. Ini bisa dipakai nih, pair sama triple. Ini konteksnya kalau triple karena ada kata third di sini, sama kayak kita ngambil array keberapa gitu, sama kayak gitu. Kemudian ada pair to juga. Di sini ada kata kunci namanya map of gitu ya, untuk kita melakukan mapping gitu. Kalau 1 sama dengan X, 2 sama dengan Y, 3 sama dengan ZZ gitu. Nah, itu kita bisa pairing kan pakai kata kunci map of gitu. Enum gitu, sesuatu yang bisa kita deklarasikan di dalam kelas kalau ternyata parameternya itu berisi nama gitu ya. Kata kuncinya bisa ditambahin enum sebelum kata kelas. Contohnya kayak gini. Gitu. Kita bisa set juga seperti ini sampai bisa muncul ke layar ya, sesuai deklarasinya. Ada juga singleton. Nah, ini singleton. Terkadang teman-teman hanya ingin satu instansi kelas aja yang ada gitu, makanya cuma singleton gitu, cuma satu objek aja nih yang terdeclare. Nah, maka cara mengaksesnya adalah name of object titik function dari variabelnya. Nah, ini contohnya objek kalkulator. Nah, ini ada kata kunci objek ya teman-teman. Fun add return, kita bikin metode namanya tambah data gitu, n1 ditambah n2. Ketika kita mau munculin ke layar kalkulator.add 2,4, langsung aja kayak gini. Ini nggak usah dibikin jadi kelas, ini masuknya ke singleton atau objek gitu ya. Maka di sininya juga kata kuncinya objek ya gitu. Oke. Dan kalau kita kembangkan lagi, ada namanya companion object gitu. Let's all instance of a class share a single instance of a set of variable or function gitu. Jadi si single instance-nya dijadikan variable atau function, tapi harus pakai kata kunci companion. Contohnya kayak gini. Di dalam kelas ada objek word constant. Nah, ketika memanggilnya nanti di kelas utama, nama kelasnya ada. Nah, ini nama companion dari objeknya. Kita panggil, baru kita bisa pasang atribut datanya atau metode yang ada di dalamnya gitu. Nah, ini companion object gitu. Customisasi lain dari kelas ya. Pakai singleton konsep juga. Ya, kurang lebih seperti itu rekan-rekan materi praktik gitu ya untuk pembahasan mengenai kelas dan objek yang ada di Kotlin. Alhamdulillah kita udah bahas pendeklarasian kelas, cara memanggil kelas, konsep enkapsulasinya, konsep inheritance-nya, konsep abstraksinya, konsep overriding-nya menggunakan konsep dari polymorphism, menggunakan overriding gitu kan, dan macam-macam konstruktor juga kita udah bahas gitu. Jadi kurang lebih video pemaparan kali ini kita berfokus mengulang kembali knowledge kita di pemrograman basis objek dulu menggunakan Java, tapi bedanya gimana sih caranya kalau deklarasinya ada di Kotlin gitu ya. Ya, oke, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan video kali ini. Hatur nuhun pisan yang masih standby gitu ya sampai video ini selesai. Kita lanjutkan lagi di seri-seri video yang lainnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.